Halo teman-teman, perkenalkan aku Tiara. Aku mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Aku dari kelas 23 MNJC dengan NPM 234111049. Nah, sesuai prodiku nih, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang apa sih itu definisi dan fungsi manajemen. Sebelum mulai ke materi, kita harus tahu dulu nih, kata manajemen ini dari bahasa mana ya? Nah, kata manajemen sendiri ini berasal dari bahasa Italia di tahun 1561 yang disebut managere, yang artinya mengendalikan. Lalu kata ini mendapat pengaruh dari bahasa Prancis yang berarti management, yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Nah, sekarang udah tahu dong ya dari mana kata manajemen itu berasal. Lalu kita masuk ke materi, yaitu definisi manajemen. Manajemen adalah ilmu perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, serta pengawasan untuk SDM atau SDA agar mencapai suatu tujuan secara efektif serta efisien. Nah, di kalimat definisi manajemen kita dengar nih, ada kalimat efektif dan efisien. Sebenarnya efektif dan efisien itu apa sih? Efektif yaitu melakukan hal yang benar, dalam artian benar pekerjaannya, sedangkan efisien yaitu melakukan sesuatu dengan benar. Nah, dalam artian benar caranya bekerja. Itu dia perbedaan efisien dan efektif. Nah, lanjut ke materi, tapi sebelum kita masuk ke fungsi manajemen, kita harus tahu dulu nih, manajemen itu punya 3 tingkatan, yaitu pertama, manajemen lini pertama, tingkatan kedua, manajemen menengah, tingkatan ketiga, manajemen puncak. Nah, di sini aku akan menjelaskan masing-masing dari mereka. Manajemen lini pertama ialah tugasnya untuk mengelola pekerjaan karyawan non-manajerial yang biasanya terlibat dalam produksi produk. Example pengawas, shift manager, manajer distrik, manajer departemen, serta manajer kantor. Nah, manajemen tingkat kedua ini ialah manajemen tingkat menengah. Tujuan kerjanya ialah untuk penghubung antara manajemen lini pertama dengan manajemen puncak. Contohnya, manajer wilayah, pemimpin proyek, manajer toko, serta divisi pengelola. Masuk ke tingkatan yang ketiga, yaitu manajemen puncak. Manajemen puncak bertujuan untuk bertanggung jawab, membuat keputusan, serta membuat rencana serta tujuan untuk keseluruhan organisasi. Wakil eksekutif presiden, direktur pelaksana, serta kepala operasi. Nah, itu dia 3 tingkatan dari manajemen. Masuk ke materi terakhir, yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen sendiri terdiri dari 4 fungsi. Fungsi pertama yaitu perencanaan atau planning, fungsi yang kedua pengorganisasian atau organizing, fungsi yang ketiga pengarahan atau leading, serta fungsi yang terakhir yaitu pengendalian atau controlling. Nah, dari keempat masing-masing fungsi ini aku akan menjelaskan masing-masing dari mereka. Di sini aku akan menyampaikan fungsi yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Tujuannya yaitu pertama, menetapkan tujuan. Kedua, menetapkan strategi. Yang ketiga, mengembangkan rencana tersebut serta mengintegrasikan koordinasi suatu rencana untuk mencapai tujuan rencana tersebut. Masuk ke fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Organizing sendiri berusaha untuk mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan menjadi struktur tugas, wewenang, serta siapa yang bertugas melakukannya. Bahasa singkatnya sih pengorganisasian ini adalah pembagian tugas ya teman-teman. Masuk ke fungsi yang ketiga yaitu pengarahan atau leading. Apa sih tugas dari leading ini? Nah, fungsi yang ketiga ini biasanya sangat-sangat harus dimiliki oleh seorang manajer. Nah, fungsi dari leading ini ialah bertugas untuk memotivasi bawahan, membantu menyelesaikan konflik antar kelompok, mempengaruhi individu atau tim sebagaimana adanya bekerja, serta menangani masalah perilaku karyawan. Nah, contoh-contoh yang aku sebutkan tadi bisa menjadi contoh
awal mula untuk menjadi pemimpin atau leader yang baik. Nah, masuk ke fungsi keempat, yaitu pengendalian atau controlling. Nah, fungsi yang terakhir ini ialah controlling atau pengendalian, bertugas memantau kinerja kegiatan, mengevaluasi aktivitas kegiatan apakah sudah sesuai dengan tujuan kegiatan atau belum, dan setelahnya yaitu memperbaiki kesalahan untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk kedepannya. Dan yang terpenting ialah memastikan semua aktivitas berjalan sesuai dengan rencana. Nah, itu tadi apa saja dari fungsi manajemen yang telah aku sampaikan. Mungkin sudah cukup jelas apa yang aku sampaikan secara singkat terkait definisi serta fungsi manajemen. Terima kasih telah menonton video ini.